Anggaran itu kan tadinya sebenarnya dilarang, tetapi boleh asal mampu menunjukkan SOP. Ya. Nah, itu kan SOP ini, dan itu kemudian diajukan ke BNSP, terus kemudian diverifikasi oleh BNSP gitu loh Bu. Ya, siap. Ada izin dari BNSP jarak jauh baru boleh dilaksanakan gitu. Ya. Nah, ini Pak. Silakan Pak. Ini ya, Pak. Ya. Kemarin saya baca dari wakil ketua Pak, siapa namanya Pak? Yang wakil ketua yang Bapak berikan. Pak Miftahul Aziz, Pak. Miftahul Aziz ini memberikan aba-aba gitu, semacam aba-aba lah Pak ya. Semacam aba-aba bahwa untuk sertifikasi kompetensi jarak jauh harus melihat daripada mutu. Ya. Nah, ini seperti apa? Nah, ini mungkin Pak Gideon yang ini. Nah, inilah yang akan saya bahas besok di rapat. Ada Wadek 1, Kaprodi, yang mana kira-kira TUK-nya siap untuk mengadakan sertifikasi kompetensi jarak jauh ini, gitu loh Pak. Ya. Nah ini mereka menyebutkan penjaminan mutu sertifikasi kompetensi, ini kan syaratnya. Nah, kemudian pelaksanaan sertifikasi menjadi tugas utama BNSP dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2018. Yang isinya adalah pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja dan seterusnya. Ada 6 ini Pak. Ya. Seperti itu. Kemudian baru dibahas tentang sertifikasi kompetensi jarak jauh ini. Mereka sudah mengeluarkan edaran 011 BNSP 2020 ini yang diaturnya adalah mengatur tentang ketentuan pelaksanaan asesmen jarak jauh, di mana didasarkan pada wabah COVID-19. Nah, kemudian BNSP harus memastikan, ini kan yang menjadi kunci kan NSP harus bisa memastikan bahwa sertifikasi kompetensi jarak jauh yang dikembangkan oleh LSP tetap menjamin mutu sertifikasi. Nah, kemudian mereka memberi aba-aba 9 hal yang harus diperhatikan dalam dalam rangka penjaminan mutu kompetensi jarak jauh. 1. Skema sertifikasi dan metode asesmen. Metode asesmen yang dimaksud ini apa ya Pak ya? Sehingga perlu dipastikan apakah dimensi kompetensi tersebut dapat asesmen dari jarak jauh dengan semua metode asesmen yang dipakai. Ini apa Pak maksudnya Pak? Mohon dijelaskan Pak. Ya, kan skema sertifikasi dan metode asesmen. Kalau skema sertifikasi, Bapak bisa melaksanakan sertifikasi jarak jauh tentu pertama dengan skema-skema yang sudah diberi izin gitu Pak ya. Nah, terus kemudian skema sertifikasi, setiap skema dimungkinkan diakses dengan berbagai metode asesmen. Nah, metode asesmen Bapak apa saja yang Bapak kembangkan di perangkat asesmen Bapak itu? Apakah praktek, misalnya uji dengan bukti langsung, Bapak si asesor menuntut si asesinya mempraktekkan. Nah, kalau itu dipraktekkan, apa bisa nggak jarak jauh gitu loh Pak, dipraktekannya itu? Nah, bagaimana kalau komputer barangkali gampang gitu loh Pak, tapi kalau dia tuh ngelas gitu loh Pak, gimana caranya Pak? Nah, kalau dia tune up mobil gitu loh Pak, gimana caranya? Jadi barangkali inilah metodenya bagaimana gitu loh Pak, bisa nggak jarak jauh itu? Supaya dapat dipastikan apakah dimensi kompetensi dapat dipenuhi gitu loh Pak. Nah, dimensi kompetensi ini apa dimensi kompetensi Pak? Kan ada 5 dimensi kompetensi itu berupa skill, task management skill, contingency management skill itu gitu loh Pak. Dan job role and skill serta skill itu gitu loh. Nah, itu Bapak bisa jamin nggak? Gimana caranya? Gitu loh. Saya kira itu Pak penjelasan saya tentang yang nomor 1 ini gitu loh Pak. Berarti nanti membuat laporan ya intinya ini Pak ya, bahwa kami LSP UPN Veteran Jatim yang skema ini siap untuk
bisa melakukan sertifikasi kompetensi jarak jauh, kan begitu ya Pak ya maksudnya ya? Caranya gimana? SOP-nya bagaimana gitu loh Pak? Bahwa ya, kan dituntut SOP-nya kalau ya, ini yang pertama. Ya. Ini yang pertama Pak. Yang kedua adalah persyaratan teknis TUK. Ya. Nah, persyaratan teknis TUK harus sesuai dengan skema sertifikasi kompetensi dan metode asesmen yang digunakan untuk sertifikasi jarak jauh. Ya. Harus sudah ditetapkan. Berarti kan harus istilahnya udah ada yang tadi Pak Anes katakan ada dimensi kompetensinya, itu semua udah unsur-unsur terpenuhi apa tidak, kan begitu ya? Iya, ya. Jadi persyaratan TUK ini kan pada saat Bapak ada asesmen TUK-nya kan diverifikasi oleh si LSP Pak. Nah, diantaranya persyaratan peralatan, persyaratan ruangan, persyaratan asesor gitu loh Pak. Kalau persyaratan asesor kan gampang dipenuhi, tapi persyaratan ruangan sama peralatan ini gimana? Makanya ini tidak mungkin kalau untuk dilakukan untuk otomotif bisa gitu loh Pak, untuk pengelasan. Tapi kalau untuk komputer Bapak, untuk orang-orang TK bisa Pak, walaupun dia di rumah. Nah, kan persyaratannya TUK itu ada laptop atau ada PC gitu loh Pak. Nah di rumah pun si asesi kan bisa diuji Pak gitu loh Pak. Ya, makanya yang lebih tahu itu kan di prodi ya Pak, yang dimana prodi ini digunakan TUK-nya kan begitu Pak ya. Betul Pak. Ini prodi yang TUK yang lebih tahu, di prodi itu yang lebih tahu gitu loh Pak ya. Iya. Ya Pak, selanjutnya. Ya Bu Endang. Ya. Kalau misalnya pelaksanaan itu dilaksanakan di TUK, maka mungkin memang prodi ini yang tahu, atau bagian TUK itu atau bagian lab itu yang tahu peralatannya apa. Tetapi sebenarnya Pak, kalau LSP ini sudah pegang skema itu punya LSP, kemudian metode assessment itu juga punya LSP, maka sebenarnya yang menentukan peralatan apa, persyaratan teknis apa yang harus ada di dalam pelaksanaan asesmen itu sebenarnya kita tidak bisa kemudian melepas itu, biar itu diurusi sama prodi. Ya itu tetap ya harus diurusi sama LSP bagian mutu, manajemen mutu. Hanya kita minta, ada nggak peralatan ini, ada nggak peralatan ini gitu. Atau mungkin prodi atau bagian lab itu kita jadikan sebagai narasumber untuk kita tanya, kalau saya mau menggunakan metode praktek dalam hal misalnya menanam benih, itu kira-kira bisa enggak kalau itu jarak jauh? Kalau misalnya bisa, maka persyaratan apa yang harus dilakukan? Misalnya asesi harus menyiapkan pot, harus menyiapkan tanah, harus menyiapkan misalnya begitu. Itu kan bisa nanti kita minta asesi untuk menyiapkan itu, kemudian kita streaming begitu dia caranya menanam benih bagaimana dan seterusnya. Itu seperti itu Pak. Tapi semua itu kita laksanakan oleh LSP, bukan oleh prodi. Kalau menurut saya sih begitu. Ya itu disiapkan oleh si TUK itu gitu loh Bu, yang kemudian diverifikasi oleh si LSP gitu loh Bu. Tetap yang mengatakan ya memenuhi atau tidak memenuhi itu adalah LSP gitu loh Pak. LSP bagian mutu kan gitu Pak ya. Iya betul. Ya. Nah, saya lanjutkan ya Pak. Ya silakan Pak ya. Nah ini verifikasi TUK menjadi kewajiban LSP untuk memastikan bahwa TUK yang akan digunakan sudah sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan dalam melakukan sertifikasi kompetensi jarak jauh. Ya. Nah, ya itu tadi yang dikomentari oleh Bu Endang tadi itu Bu. Ini verifikasi juga memungkinkan dilakukan jarak jauh, dan sertifikasi jarak jauh dimungkinkan TUK di rumah asesi. Ya. Nah, yang disampaikan Bu Endang tadi itu Pak, ini Pak ya. Nah, kemudian ini personil LSP harus siap dan benar-benar mampu melaksanakan asesmen jarak jauh. Mulai dari staf, asesor kompetensi, dan personil lainnya yang terlibat, yang akan dilibatkan. Di sini tidak hanya saya sedia punya teknologinya, tetapi
asesor, staf, ya tidak bisa melakukan ya. Nah itu cara membuktikannya seperti apa ya Pak nanti? Membuktikan apanya Pak? Bahwa staf kami dan asesor kompetensi kami dan personil yang lain kami itu mengerti, mampu untuk melakukan asesmen jarak jauh gitu loh. Ya bisa saja telah dilakukan uji coba Bapak anukan dulu gitu loh Pak. Dari segi teknologi dan kemampuan si orang-orang ini, asesor, staf, dan personil lainnya yang dilibatkan itu gitu loh Pak. Termasuk asesinya Pak. Gimana caranya jarak jauh itu gitu loh. Dia harus siapkan komputer, terus nanti medianya apa, apakah pakai Google Meet, pakai apa gitu loh Pak. Nah, terus juga kalau misalnya Pak, misalnya ada uji tulis misalnya gitu loh Pak, uji teorinya, gimana caranya Pak? Ya, mungkin kita bisa buat soal langsung ditampilkan di kita share pada saat kalau soal ini Pak ya. Kalau soal, ya. Gimana caranya? Itu ada teknologinya Pak. Ya, makanya ada beberapa ada teknologinya itu. Kalau cuma Bapak berikan soal, apa Bapak yakin dia itu menjawab sendiri gitu loh Pak. Nah, jadi itu ada teknologinya Pak. Ada satu software lain gitu loh Pak. Boleh saya share kan Pak? Iya. Kemarin ini saya dengan teman-teman juga membahas dengan teman-teman master asesor. Sebentar Pak, saya buka dulu Pak ya, ini tadi ini nggak disiapkan tuh ini nih gitu loh. Baik ya, jadi saya sambil menunggu Pak Des menyiapkan, saya komentar. Ya Bu ya. Jadi nanti di dalam SOP yang kita usulkan ke BNSP itu di sana itu akan lengkap. Siapa melakukan apa, alatnya apa, kemudian kondisinya seperti apa, atau persyaratan itu seperti apa, itu di dalam SOP itu harus semuanya tergambar di sana, Pak. Jadi misalnya ketika melakukan assessment itu, maka asesor ini peralatannya apa, dia harus melakukan tahap-tahap assessment itu seperti apa, kemudian juga asesinya harus punya peralatan apa, kemudian juga bagian administrasi, misalnya bagaimana mengadministrasi itu dan sebagainya. Karena langkah-langkah untuk APL 1, APL 2 dan seterusnya itu kan tetap harus jalan. Ya, betul. Ya. Nah, untuk APL 1, APL 2, asesmen untuk menentukan asesmen asesi itu lulus dan tidaknya, nanti kita sudah punya sistem Pak, Bu Endang. Nanti insya Allah nanti pertengahan Mei ini kita akan launching, kita akan mengadakan pelatihan penggunaan sistem yang kita buat ini gitu loh. Penggunaan sistem apa? Contohnya untuk apa itu Pak? Misalnya Pak? Itu pendaftaran APL 1, APL 2 sampai asesmen mandiri. Ya. Kemudian asesmen bisa dilakukan semua secara online. Ya. Sehingga pada saat penentuan apakah asesi ini lulus dan tidaknya itu sudah dilakukan oleh sistem gitu. Ya, bagus Pak. Ya, oke Pak, itu kan pendaftarannya Pak, tapi pelaksanaan ujiannya gimana gitu loh Pak. Ini mungkin Pak Gede, ini boleh Bu saya presentasikan sedikit Bu, Pak. Iya Pak. Ini kemarin itu saya diskusi dengan teman-teman ini masalah pembelajaran online sebenarnya kemarin gitu loh Bu ini. Ya, ini oke Pak, ini masalah pembelajaran online gitu sebenarnya diskusi saya dengan teman-teman pengurus Persatuan Master Asesor kemarin Bu. Ini ujungnya aja saya ambilkan. Ini nanti tolong di-share ya Pak ya. Ininya bisa di-share ya Pak nggih. Ini udah kelihatan sekarang presentasi saya Pak? Enggak, nanti di-share, nanti di filenya Pak.
Ya, boleh Pak, ya. Ini ada, mungkin Pak Gede lebih tahu ini ada yang sebelah kanan Pak. Ya. Ada formatif, mentimeter, sokratif, kehot ini Pak. Ya. Nah ini kemarin itu saya pakai yang sokratif ini Pak. Pakai sokratif ini, itu dengan software ini bisa diajukan pertanyaan apa-apa, mereka menjawab gitu loh Pak ya. Terus jawabnya ketahuan sekalian, kita bisa monitor di layar kita gitu loh, di laptop kita gitu. Nah, jadi kemarin itu ini contohnya Pak, ini kemarin itu saya menyampaikan gini, sehingga ini hasilnya gitu loh Pak, ini Pak. Ini diajukan ini gitu loh Pak. Ini ada namanya sebelah kanan atas Bambang Purwono gitu loh Pak. Ini pura-puranya pelatihan Askom gitu loh Pak ya, tanggal 3 Mei. Ya, terus ini percobaan ini jawabnya ini multiple choice kemarin gitu Pak. Yang termasuk posisi adalah bla bla bla. Dia menjawab nomor C itu betul gitu loh Pak. Ini nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu loh Pak. Maka nilainya 100 kan gitu loh Pak. Gitu. Ini dijawab oleh komputer Pak. Ini si teman yang lain nggak tahu ini Pak, dia jawab apa gitu loh Pak. Ini kemarin itu ini student yang lain, ini kemarin ini ada ini yang lain, namanya nih Pak Asri Tatang, Pak Tatang Pak, kemarin kita coba-coba, Pak Tatang salah jawabnya nomor 2 gitu loh Pak, gitu loh Pak. Jadi nilainya berapa? Ini saling nggak tahu Pak, antara mereka nggak tahu ini gitu loh. Bisa, mungkin Pak Gede coba mungkin lebih software yang ini Pak, yang sokratif ini Pak. Ya. Ini itu gratis ya Pak ya? Gratis ya Bapak, pakai itu gratis? Pakai gratis, ini kemarin yang saya kan utak-utik ini kemarin ini Pak, sokratif ini, gitu loh. Bisa pertanyaan itu bisa multiple choice, bisa salah gitu loh Pak. Terus bisa jawaban singkat gitu loh. Ya. Ini yang biru Pak, yang sokratif sebelah kanan ini Pak, gitu loh Pak ini. Nah, ini untuk kalau Bapak mau uji uji online itu ya untuk uji teori bisa pakai ini gitu. Pakai itu ya Pak ya? Iya, pakai sokratif ini Pak, gitu loh Pak. Atau yang lain yang menunjang kan gitu Pak? Ya bisa saja Bapak pelajari semuanya. Ini kemarin saya pilih yang sokratif ini gitu loh Pak. Sebenarnya ini bukan saya juga yang ahlinya nih Pak. Kemarin ini anak saya Pak. Anak saya kan kuliah di UTM ini loh Pak. Ini kan ada lambang UTM nih Pak. Iya. Anak saya baru tamat dari teknik kimia UTM gitu loh Pak. Dia tamat teknik kimia UTM dan ini mereka di UTM tuh sudah lama pakai ini loh Pak. Sudah lama pakai uji online, jadi dosen itu habis ngajar gitu. Terus kemudian habis ngajar siang, nanti dosennya bilang, nanti malam ada ujian jam sekian gitu di WA, semua di WA. Mereka jawab, ini itu udah terbiasa anak saya itu menggunakan ini gitu loh Pak, kemarin itu. Oke Pak, saya kira itu Bu saran saya kalau untuk masukan saya kalau untuk uji. Saya lanjutkan sedikit Pak ya. Ya. Yang presentasi tadi. Ya. Nah ini. Ya. Kemudian, ini pemenuhan terhadap standar asesmen jarak jauh tidak boleh keluar dari standar asesmen. Mulai dari tahapan asesmen, pemenuhan prinsip asesmen, aturan bukti, karena penggunaan teknologi adalah membantu penerapan metode asesmen, bukan menggantikan metode asesmen. Ya. Nah, ini kami sudah lakukan Pak. Ini kami. Ya Pak Gede lebih paham ini saya kira ini gitu loh Pak. Ya, di tahapan asesmen, pemenuhan prinsip, semua kita ada nantinya ada ini pemeriksaan oleh asesor kompetensi nantinya gitu. Ya, betul Pak. Ya. Nah, jadi ini semua Bapak tuangkan dalam tulisan itu yang disampaikan ke BNSP Pak. SOP-nya seperti ini, gini gitu loh Pak. Ya. Kemudian teknologi yang digunakan merupakan sumber daya penting yang harus diperhatikan dalam asesmen jarak jauh. Ini yang mungkin teknologi harus legal, memastikan pemenuhan
Nah, ini yang legal ini dan lain sebagainya lah. Ruang memastikan, nah ini semua ini harus kemudian kebijakan mitigasi risiko yang dimaksud agar meskipun penggunaan teknologi dan jaringan internet sudah demikian jika ada proses sertifikasi kompetensi terjadi bersama, maka perlu dibuat kebijakan agar ada acuan bersama. Ya. Berarti ini kalau misalkan di tengah-tengah ada mati listrik, ya betul, dan lain sebagainya itu. Ya. Itu yang dimaksud ya Pak ya? Ya, kontingensinya lah ini Pak, gitu loh ya. Ya. Kemudian prosedur banding yang merupakan hak asesi, apakah masih dilakukan dengan cara yang sudah ada sebelumnya atau dapat dilakukan jarak jauh sehingga diperlukan prosedur banding jarak jauh. Ya, Bapak bikin SOP-nya Pak, gitu loh, mengisi. Ya gampang Pak, ini Pak Gede bisa nih bikin orang informatik nih Pak. Ya, nanti saya coba akomodasi. Ya. Terakhir SOP, nah ini yang menjadi tumpuan kan SOP ini Pak. Betul. Nah ini yang pasti pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sertifikat jauh menjadi perhatian utama bagi BNSP. Ya. Mudah-mudahan juga pelatihan asesor kompetensi bisa jarak jauh ya Pak ya. Iya, tapi kan sampai sekarang belum diizinkan BNSP Pak. Ya, makanya. Nah, makanya kemarin saya dengan Asosiasi Master Asesor itu PMAI itu loh Pak, Persatuan Master Asesor itu, makanya kami bahas itu kemarin Pak, gimana pelatihan asesor jarak jauh itu gitu loh Pak. Ya. Ya. Sepertinya kalau saya melihat dari kemarin itu, ya Pak ya. Dari kemarin saya berapa kali mengikuti pelatihan Askom, itu kan memberikan penjelasan. Itu kita bisa melakukan lewat Google Meeting atau Zoom, Bapak kan juga. Kemudian Bapak ngoreksi pekerjaannya. Nah, bisa presentasi kan Pak? Nah, bisa. Cuma waktunya aja yang agak lama kan gitu ya. Betul. Ini kemudian ujian kan bisa tatap muka lewat Google Meeting, dan lain sebagainya kan bisa. Iya, ada asesinya gitu loh kan Pak itu. Ya, ada asesinya, ada asesinya kedua, ada 3 di layar monitor kan begitu. Iya betul. Cuma pekerjaan master asesor agak tambah ribet jadinya kan gitu Pak. Iya betul, kemarin itu ya gimana caranya, karena ini dari offline menjadi online gitu loh Pak. Oke, sebentar saya tanya ini Pak Gede ini, Pak.